Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di tengah-tengah pandemi yang melanda di saat-saat ini, masih banyak sekali dari kalangan kita banyak yang lebih sering tinggal di rumah daripada keluar rumah. Banyak aktivitas-aktivitas bermanfaat yang kita tinggalkan karena sebab adanya pandemi ini. Kita yang biasa datang ke majelis ilmu saat ini kita kesulitan untuk mengadakan kajian-kajian ilmiah, majelis-majelis ilmu banyak yang ditutup. Bahkan sebagian masjid-masjid pun tidak mengadakan sholat berjamaah disebabkan karena pandemi yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut pandemi ini. Sehingga apa yang terjadi banyak dari kalangan kita yang mungkin karena kurangnya gizi iman dalam hati kita penuhi dengan ilmu dan ibadah kepada Allah, sehingga membuat kita futur atau lemah, atau kemudian tidak bergairah dan bersemangat untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila futur ini masih membuat kita tetap menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka ini adalah satu keadaan yang masih ditoleransi. Meskipun tentunya kita berusaha untuk terus melawan futur yang ada pada diri kita. Namun apabila futur ini membuat kita kemudian semakin menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah, membuat kita lalai dari menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wala'iyadzubillah lebih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, maka yang seperti ini adalah satu perkara yang membahayakan bagi kehidupan beragama kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya ketika terjadi pandemi yang kemudian membuat kita lebih sering di rumah, lebih sering untuk tidak keluar rumah dan tidak beraktivitas, sebetulnya ini merupakan sebuah pelajaran besar yang justru membuat kita bisa melawan futur yang ada pada diri kita. Kita tahu bahwa pandemi ini terjadi adalah dengan izin Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penyakit kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Sehingga seakan-akan melalui pandemi ini kita diingatkan kembali oleh Allah bahwa kita kelak akan mati, bahwa kita kelak akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak sekali orang-orang takut keluar rumah karena sebab dikhawatirkan dirinya tertimpa penyakit yang mengantarkan pada kematiannya. Ini semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dengan kita mengambil satu pelajaran ini, dengan kita terus mengingat-ingat kematian mesti akan datang kepada kita, dan kematian itu akan datang kepada kita tanpa meminta izin kepada kita, dan manakala kematian itu datang dalam keadaan kita siap atau tidak siap dalam menghadapinya, kematian tidak bisa diundurkan, maka tentunya pelajaran ini bisa mengantarkan kita untuk menghilangkan futur dalam kita beribadah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun kita ada di dalam rumah, tidak melakukan aktivitas yang mungkin bisa menghidupkan hati kita dengan duduk di majelis ilmu, atau bisa melaksanakan ibadah di masjid, atau melakukan ketaatan-ketaatan di luar rumah, tapi tidak membuat kita tertutup untuk bisa melakukan ketaatan dengan bentuk yang lain. Seperti contoh misalnya, kita masih tetap bisa mempelajari ilmu agama meskipun di dalam rumah. Kita masih bisa membuka kitab-kitab para ulama, kita masih bisa membaca ilmu yang ditulis oleh para ulama, para asatidzah. Kita bisa mendengarkan kajian-kajian melalui media internet, dan kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lain di dalam rumah kita. Maka jangan jadikan duduknya kita di rumah atau tinggalnya kita di rumah untuk melakukan aktivitas yang sia-sia. Hidupkan hati dengan terus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terus
berusaha untuk istiqamah ya, untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak bisa melakukannya di luar rumah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.